welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Diharapkan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya anak-anak, di masa pandemi ini anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M. M yang pertama, menggunakan masker. M yang kedua, seringlah mencuci tangan. Dan M yang ketiga, anak-anak harus menjaga jarak aman. Baiklah anak-anak, seperti biasanya sebelum menonton video ini sampai selesai, Miss minta bantuan dari anak-anak cerdas ya, buat like, subscribe, komen, dan share video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat anak-anak semuanya. Terima kasih, selamat menonton. Baiklah anak-anak cerdas dimanapun berada, langsung saja kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita masih belajar di tema yang keempat dengan judul Sehat Itu Penting. Dan masih juga di subtema pertama atau subtema yang ke-1, yaitu peredaran darahku sehat. Dan di pembelajaran yang ketiga ada 3 muatan pelajaran yang terjaring pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama muatan bahasa Indonesia masih tentang pantun, yang kedua muatan PPKN yaitu tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab, serta ada pelajaran IPS yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi dari manusia. Masuk di pembelajaran yang ketiga di buku siswa, kita mulai dari halaman 20. Ada pengertian dari kewajiban. Ayo, apa itu pengertian dari kewajiban? Kewajiban ini adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan yang di halaman 21 ada pengertian dari hak. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang, dan penggunaan hak ini tergantung pada orang yang bersangkutan. Lalu ada lagi yang dimaksud dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu berarti tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Nah anak-anak, itulah tadi pengertian dari kewajiban, hak, dan tanggung jawab yang ada di halaman 20 dan 21. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita di muatan ilmu pengetahuan sosial tentang interaksi. Yuk kita mengamati gambar yang ada di halaman 21. Nah, kita mulai dari gambar yang di atas ya. Ini gambar yang pertama ini adalah contoh dari interaksi antar individu. Interaksi antar individu ini contohnya saat ibu yang sedang berinteraksi dengan anaknya. Ibu itu adalah satu individu dan anak itu merupakan satu individu. Jadi gambar yang pertama ini merupakan contoh dari interaksi antar individu. Oke, kita lanjut ke gambar yang di bawah. Gambar yang kedua ini adalah interaksi antara individu dengan kelompok. Contohnya ibu guru yang sedang berbicara di depan para siswa-siswanya. Ibu guru itu merupakan individu, satu individu, dan sedangkan para siswanya ini merupakan suatu kelompok. Jadi gambar yang kedua adalah contoh interaksi individu dan kelompok. Oke, lanjut gambar yang di sebelahnya. Gambar yang ketiga ini adalah contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh tim sepak bola. Tim sepak bola itu kan terdiri dari suatu kelompok.
jika ingin bertanding melawan kelompok lain. Mereka berinteraksi dalam pertandingan sepak bola. Itulah contoh dari interaksi antara individu dan interaksi antara individu dan kelompok. Lalu yang terakhir adalah contoh interaksi antar kelompok. Anak-anak cerdas dimanapun berada, interaksi sosial itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena anak-anak, manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dengan adanya interaksi sosial, maka kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Contohnya saat kita ingin makan nasi. Saat kita ingin makan nasi itu tidak langsung ada di atas meja kita kan. Nasi itu harus melalui proses, yaitu ada siapa yang menanamnya? Ada petani. Petani yang menanam padi, memanen padi, lalu dijual ke pedagang, lalu kita bisa membeli beras di pasar, sehingga di setiap hari kita bisa makan nasi. Nah, itulah tadi contohnya bahwa makhluk hidup itu adalah memang makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau interaksi dengan makhluk hidup yang lainnya lagi. Anak-anak cerdas dimanapun berada, interaksi ini ada interaksi yang mengarah pada persatuan dan ada interaksi yang mengarah pada perpecahan. Nah, contoh interaksi yang mengarah pada persatuan misalnya pada saat anak-anak di sekolah sedang kerja kelompok, mengerjakan tugas, atau sedang belajar menari bersama, bernyanyi bersama, lalu sedang berdiskusi, misalnya berdiskusi dalam menentukan struktur organisasi kelas. Nah, itu contoh interaksi yang mengarah pada persatuan. Lalu ada lagi anak-anak contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan. Contohnya apa? Contohnya adalah mengejek teman. Perpecahan kan? Maka kalau kita mengejek teman, teman kita nanti akan tersinggung dan akhirnya akan terjadi perkelahian antar teman tadi. Lalu ada lagi contohnya interaksi yang mengarah pada perpecahan itu tawuran antar pelajar. Nah, anak-anak, interaksi yang mengarah pada perpecahan ini tidak boleh anak-anak lakukan ya. Anak-anak hanya harus boleh melakukan interaksi yang mengarah pada persatuan. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke muatan pembelajaran bahasa Indonesia masih tentang pantun. Oke. Di halaman 24 ada pantun. Dengarkan bacakan ya. Turun ke payang memetik kangkung, hati senang dibantu si dia, bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Nah, anak-anak, arti atau makna nasihat dari pantun ini adalah kita harus bekerja sama itu dengan cara bergotong royong. Jika kita bergotong royong, pekerjaan kita akan cepat selesai. Jika pekerjaan cepat selesai, maka kita akan merasa bahagia. Lalu di sebelahnya di halaman 25 nih ada juga pantun lagi, pantun nasihat. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat, masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Nah, di sini arti dari pantun yang kedua ini adalah jika kita dalam suatu masalah atau sedang mendapatkan masalah, maka untuk mencari jalan keluarnya adalah dengan cara bermusyawarat mencari kata mufakat. Itu ya anak-anak, makna dari pantun yang ada di halaman 24 dan pantun yang ada di halaman 25. Baiklah anak-anak cerdas dimanapun berada, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ingat anak-anak cerdas, anak-anak harus menghindari interaksi yang mengarah pada perpecahan.
anak-anak harus melaksanakan interaksi yang mengarah pada persatuan. Karena ingat, semboyan dari bangsa Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.